Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan di episode 21 dan 22 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 23 dan 24 ya. Kita kembali ke orang yang bernama Daniel Jin yang sedang diwawancarai oleh seseorang entah detektif atau polisi. Karena si Daniel Jin ini dicurigai telah menyebarkan virus zombie di Korea Selatan. Akan tetapi, si Daniel tidak melakukan itu semua. Daniel malah menyuruh adiknya untuk dicurigai saja, dan bukannya dia, si Daniel. Si Elliot menghilang setelah kembali ke Korea. Apakah Daniel tahu kenapa dia kembali ke Korea? Daniel menjelaskan, dia tidak tahu si Elliot pergi ke Korea kenapa. Tapi semua tahu kejadian zombie ini terjadi setelah si Elliot dan tim penelitiannya pergi ke Korea. Si para intel ini tidak percaya, karena lembaga penelitian Elliot kan diambil oleh Daniel. Seandainya Elliot benar menciptakan virus itu, kok bisa-bisanya Daniel tidak tahu? Itu tidak masuk akal. Setelah insiden zombie di Korea terjadi, saham perusahaan Daniel meningkat mencapai 500% dalam sebulan. Bukannya waktunya benar tepat. Jadi aku mencurigai kalau kau adalah dalang dibalik kekacauan ini semua, kata si bapak Intel ini. Daniel bicara soal Elliot. Anak itu memang seperti itu. Dari dulu dia berpikir kalau orang Korea memang pantas masuk neraka. Jadi si Daniel ini sebenarnya berusaha untuk menyelamatkan orang-orang dari infeksi zombie. Tapi bapak-bapak Intel ini tidak percaya jika si Daniel benar-benar bicara seperti itu. Daniel menjelaskan lagi, dia mengembangkan perusahaan masa depan umat manusia. Meskipun saya benci dengan negara Korea, tapi saya masih bersimpati pada orang-orang yang mati karena virus yang dibuat oleh adiknya. Kalau virus itu memang berasal dari perusahaan saya, pastinya hanya saya yang bisa membuat vaksin itu. Kata si bapak, vaksinnya sedang dikembangkan di perusahaan CIA di Amerika. Jadi ada sampel zombie dong dari Korea ke Amerika. Iya, sedang di jalan mau ke sini. Awas aja pak, kalau kenapa-napa di Amerika, kau akan menyesal, kata Daniel. Ternyata virus zombie telah menyebar ke Cina, Jepang, bahkan Asia Tenggara. Daniel memberikan ide jika Amerika ingin menyelesaikan masalah yang sedang disebabkan adiknya si Elliot itu. Si Daniel harus berangkat ke Korea untuk menemuinya. Jadi si Elliot juga belum bisa ditemukan. Anggota Intel juga yang mencarinya belum ada kabar lagi. Meskipun Elliot yang dicurigai, Daniel belum bisa dilepaskan. Oke, kalau gini gimana? Kata si Daniel. Silahkan dampingi aku ke Korea, tentu saja. Saya tidak akan bertindak seenaknya sendiri. Anda bisa menguasai saya sepenuhnya. Saya yakin anak itu tidak akan bisa menghindar dari saya. Dia pasti akan muncul di hadapan saya karena saya orang paling mengenal si Elliot dan hanya Daniel saja yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kita beralih ke 2 hari yang lalu di Korea. Pada hari di mana si Hakchul sedang mencari mobil ambulan, ada si Sungbin yang jalan-jalan dengan skuternya. Ternyata dia berniat untuk menyusul barudak Mijun karena rutenya ke stasiun Gunjatea. Tapi dia harus mengisi daya skuternya dulu dan singgah di bangunan yang masih ada listriknya. Lalu ada zombie di depannya, dan dia pun langsung menghabisi si zombie dengan pisau itu secara sadis. Lalu dia bergumam, apakah ini sensasi jadi psikopat yang tidak bisa berhenti membunuh? Tetapi zombie tidak bisa meminta tolong, jadi rasanya membosankan. Anjir psikopat cowok. Kemudian terdengar suara tembakan beberapa kali dari arah sekitar. Si Sungbin berencana untuk menyusul ke arah suara pistol itu, untuk merebut pistol itu. Di jalan, dia terus mendengar suara pistol sampai lebih dari 10 tembakan. Tiba-tiba ada suara dari atas memanggil Sungbin. Ternyata itu adalah salah satu orang yang janjian bareng si Hakchul Tea di perempatan gedung guys. Satu orang lagi kan kabur ke rumah Pak Ripal. Nah, seorang lagi ini ada di sini gitu. Dia bilang, jangan lewat situ. Di sana banyak zombie. Saya terluka, jadi tolong saya. Yah, salah orang nih. Singkat cerita, si Chungur ini menceritakan semuanya ke Sungbin soal geng Mijun dan keluarga Pak Ripal. Jadi mereka memang berencana untuk ketemuan di Sky Motel guys. Akan tetapi di perjalanan, 2 pria ini diserang banyak zombie dan dia pun terluka parah. Jadi jarak dari tempat ini ke rumah Pak Ripal sekitar 300 meteran. Dan masih terdengar suara tembakan dari arah rumah Pak Ripal. Mungkin aja saat si pria satunya lagi yang terus berlari dan menembaki zombie, si orang ini juga membicarakan jika Hakchul akan membawa mobil ambulan untuk pergi ke Sky Motel. Awalnya si Sungbin gak tahu jika yang dibicarakan pria ini adalah penyintas barudak Mijun. Tidak sebelum si pria ini bilang salah satu dari penyintas itu adalah warga Korea Utara dan 2 orang anak SMA. Anjir, mendengar itu si Sungbin langsung kaget. Karena tidak diduga, cepat sekali dia menemukan barudak Mijun. Si Sungbin mengaku-ngaku jika dia adalah teman dari barudak Mijun. Dia susah payah mencari mereka kemana-mana, cenah.
Si pria ini memohon untuk membawanya pergi juga jika ingin menemui barudak Mijun. Sebaiknya Sungbin mencarikan mobil karena si pria ini tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi Sungbin berpikir, dia sudah mendapatkan informasi yang banyak dari pria ini. Jadi dia tidak butuh pria ini lagi anjir. Si Sungbin malah menggeledah tas si pria ini untuk menemukan sesuatu yang berguna. Kenapa kau menggeledah tasku, Cenah? Diam saja, kau kan sedang sekarat. Jadi aku bisa membawa barang-barangmu kan? Hah? Bacot. Tadi kau bilang akan menyelamatkanku kan? Alah, orang cacat ngapain diselamatin? Tidak berguna. Kemudian si Sungbin membunuh si pria ini dengan menusuk-nusuknya dengan pisau. Kasian sekali. Dan si Sungbin pun melanjutkan perjalanannya ke Sky Motel. Skuternya udah habis baterai dan dia malah nggak tahu di mana Sky Motel. Untungnya dia nggak tahu ya. 2 hari kemudian, saat ini di mana kelompok si Mijun sedang membicarakan soal game yang dibuat oleh Daniel Jin. Mijun bilang, di gamenya Daniel Jin tidak ada orang yang kebal, zombie. Mungkin saja aku adalah bug di dunia nyata. Bisa jadi kau adalah harapan umat manusia, Mijun, karena mungkin saja di suatu tempat ada sekelompok peneliti yang sedang mengembangkan vaksin, dan mungkin saja kau orang yang bisa membantu penelitian itu untuk membuat vaksin, kata Yena. Tapi si Hakjul tidak yakin apa Mijun memang kau sudah kebal, atau masih dalam masa inkubasi saja. Akan tetapi, yang membuat Hakjul janggal adalah pistol yang dipakai oleh 2 orang yang janjian dengan mereka Tea. Itu adalah pistol Eagle Eye yang tidak ada di Korea Selatan. Mungkin saja dari negara lain, dan itu adalah sesuatu yang aneh. Kita pikirkan saja dulu nanti. Hakjul pun mengajak semua orang untuk berangkat secepatnya karena Mijun juga sudah mulai membaik. Hajun berencana untuk memberitahukan orang tuanya untuk berkemas. Si Hakjul akan menghafal rute perjalanan. Mijun mau ikut nyari, tapi Yena mencegah Mijun pergi karena takut Mijun pingsan di jalan. Si Hakjul bilang sepertinya Yena sudah terobsesi oleh Mijun ya. Tidak, kata Yena. Aku hanya khawatir karena baru kemarin saja kan Mijun sedang sakit. Jadinya Yena takut jika Mijun kenapa-napa lagi. Sebagai teman, kan wajar jika khawatir. Tapi si Mijun tak apa mau pergi lalu Yena pun memukul Mijun dan akhirnya Mijun pun pergi dengan Hakjul. Yena pun marah ke Mijun karena Mijun gak dengerin dia untuk gak pergi. Setelah berkeliling mencari Sky Motel, akhirnya dia menemukannya juga. Lanjut episode 24. Sungbin pun sedang setelah menemukan Sky Motel di mana barudak Mijun berada. Lalu dia berhenti seketika saat mengingat si Hakjul membawa senjata. Dia pun harus menyusun rencana jika ada si Hakjul. Karena si Hakjul jago gelut. Terdengar suara Hakjul dan Mijun yang hendak akan mencari rute jalan mobil Tea. Langsung si Sungbin bersembunyi di parkiran. Dia mendengar pembicaraan Mijun dan Hakjul membahas pelurunya tinggal 1. Melihat Hakjul dan Mijun pergi keluar, ini adalah kesempatan Sungbin untuk menyusup dan itu berarti Yena tidak ada pengamanan. Kita ke Mijun dan Hakjul dulu. Sambil berjalan melihat-lihat sekitar, si Hakjul sambil menceritakan cerita dia bisa kabur dari Korea Utara. Jadi, awalnya pamannya Hakjul lebih dulu kabur dari Korea Utara dan menetap di Korea Selatan. Gara-gara itu, keluarganya jadi dicap sebagai pembelot. Orang tuanya diculik ke suatu tempat dan disiksa hingga tewas. Setelah itu, ada seorang tentara yang selalu menindas Hakjul dan adik-adiknya dengan kejam. Tentara itu pernah memukul Hakjul dan adik-adiknya habis-habisan sampai hampir tewas. Karena muak, si Hakjul merebut senapan dari tentara itu dan langsung menembakinya. Itu pertama kalinya Hakjul membunuh orang. Pada hari yang sama, Hakjul dan adik-adiknya kabur dan memulai perjalanan yang panjang. Waktu itu si Hakjul baru berumur 12 tahun. Hakjul pun bilang, dia tidak mau pergi kembali ke Korea Utara. Kita kembali ke Yena di kamar 203. Ketika ditanya si Bibi, kenapa Yena terlihat murung? Yena bilang, tidak apa-apa. Yena hanya kesal ke Mijun. Mijun kan anaknya lemah. Kenapa bersikeras mau mempertaruhkan nyawa sih? Malah pergi keluar segala. Si Bibi menenangkan Yena. Kan ada Hakjul dengannya. Yena khawatir ke Mijun. Kalau Mijun mati di jalan, bagaimana dengan Yena, Cenah? Si Bibi mencurigai Yena suka pada Mijun. Si Yena dengan mata melotot bilang, tidak. Yena memikirkan omongan si Bibi tadi. Apa emang tingkah lakunya ke Mijun dianggap suka oleh orang lain ya? Ini hanya mungkin aku terlalu bergantung pada Mijun, sehingga terlalu berlebihan bersikap pada Mijun. Dia mengingat waktu sebelum terjadinya kiamat zombie ini. Setiap pergi keluar, pasti ada 3 atau 4 orang yang minta nomor WA. Semua pria tertarik padanya, karena Yena cantik. Kecuali 1 orang itu, saat dia masih SMP. Padahal Mijun hanya pecundang. Beraninya dia tidak suka padaku, kata Yena. Seharusnya Mijun bisa bersikap suka dong ke Yena. Tapi kan si Mijun emang suka ke Yena, cuman si Mijun gak berani bersikap suka karena beda kasta ya guys. Lalu tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Si Bibi menanyakan itu siapa? Si Bibi pikir itu Paripal atau si Hajun. Di luar tak menjawab. Bibi tanya lagi, apa Hakjul dan Mijun sudah kembali? Karena tidak ada jawaban terus, si Yena teriak, siapa di sana? Cepat jawab. Yena mengintip ke lubang pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Ternyata si Sungbin guys.
dia berhasil menemukan kamar Yena. Si Yena juga kenapa sih menikudu ikut-ikutan ngomong segala. Jadi si Sungbin tahu. Si Sungbin jadinya sembunyi sambil tersenyum jahat. Si Sungbin sudah mempelajari semua bangunan ini. Ada kamar dengan tanda X, berarti ada zombinya. Lalu ada 3 kamar yang tidak ada tanda X. Kemungkinan salah satunya ada Yena. Ada suara wanita lain juga. Itu si Bibi ya guys. Si Sungbin hendak akan membereskan lelaki yang lain dulu, agar tidak mengganggu. Ketika membuka kamar 206 yang isinya ada si Hajun dan si Paripal, akhirnya si Paripal berpapasan dengan Sungbin. Sambil melotot, Paripal kaget dan menanyakan, "Kau siapa?" Si Sungbin bilang, "Aku sedang mencari Yena." Si Sungbin menanyakan, "Ada siapa lagi di kamar ini? Aku akan membereskannya." Ngeri bos. Dan langsung saja si Sungbin menusuk Paripal dengan pisau yang sudah ada darah zombinya itu. Melihat ayahnya ditusuk, si Hajun kaget dan panik lalu hendak menyerang si Sungbin. Si Sungbin pun menendang si Hajun karena mengganggunya. Terdengar suara gedebuk yang keras dari kamar itu yang didengar oleh Yena dan si Bibi. Si Bibi berteriak nama Hajun. Si Yena menggeledah tasnya untuk mencari pisau belati yang diberikan oleh Hakchul Tea. Ketika si Yena keluar kamar, untungnya datang si Hakchul dan Mijun yang berteriak menyuruh Yena buat masuk lagi ke kamar. Hakchul pun menodongkan pistol ke arah si Sungbin yang sedang menusuk-nusuk Paripal. Mendengar Hakchul sudah kembali, si Sungbin berdiri. Ketika Hakchul hendak menembakkan peluru terakhirnya, pistolnya jadi macet anjir. Merasa dirinya bakal menang, si Sungbin langsung menyerang si Hakchul. Hakchul melempar pistolnya dan mengeluarkan pisau dari belakang bajunya. Sungbin pun bersiap akan menusuk pisaunya ke Hakchul. Akan tetapi, episode pun sudah berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.